Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mengakses kembali link pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah epidemiologi penyakit menular dengan topik yang akan kita bahas hari ini adalah komponen penyakit menular atau komponen penularan penyakit. Baik, untuk hari ini kita akan menggunakan media pembelajaran Genially. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah di layar teman-teman sudah terlihat? Oke, ini adalah aplikasi Genially yang akan menjadi media pembelajaran kita hari ini. Teman-teman juga nanti dapat mengakses media ini melalui link yang akan saya bagikan di laman Lentera teman-teman. Baik, sebelum saya memulai penjelasan untuk materi hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Doa dimulai. Selesai. Baik, teman-teman, untuk media pembelajaran hari ini ada sedikit yang saya ingin sampaikan. Nah, ini ada beberapa menu yang teman-teman dapat pilih, seperti petunjuk penggunaan yang berisi navigasi utama untuk mengoperasikan media ini. Jadi, teman-teman nanti bisa lihat petunjuk penggunaannya agar lebih mudah mengoperasikan media pembelajaran ini. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas komponen penularan penyakit. Nah ya, konsep yang harus kita pegang untuk memulai materi hari ini, yakni penyakit menular itu tidak menyebar secara acak ya teman-teman. Penyebaran itu pasti mengikuti pola. Siapa yang rentan, bagaimana cara penularannya, di mana lokasi yang paling cepat menyebar, bahkan waktu paling beresiko terjadinya penularan itu ada. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat itu harus memiliki pemahaman terhadap pola ini. Di sini, epidemiologi berperan dalam mengenali pola dan menghentikan penyebaran. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan teman-teman nanti mengklik tombol mulai. Nah, untuk navigasi pembelajaran, ini ada beberapa menu yang nanti teman-teman bisa pilih secara mandiri dan bebas apakah teman-teman mau mengikuti alur ini atau langsung ke tujuan tertentu. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran. Nah, hari ini diharapkan setelah teman-teman pelajari materi ini, teman-teman itu mampu untuk menguraikan proses penularan penyakit yang terintegrasi dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian, materi inti hari ini ada di menu ini, komponen penularan penyakit, dan pendukungnya ada di sini ya teman-teman. Ini ada beberapa video yang teman-teman bisa akses dan langsung terhubung ke YouTube. Ini beberapa video yang semoga bisa membantu teman-teman lebih paham materi kita hari ini. Kemudian untuk referensi di sini juga sudah disertakan. Ini sesuai dengan RPS yang sudah teman-teman peroleh. Misalnya untuk ini basic epidemiology, ini teman-teman tinggal klik ini, itu akan terhubung langsung ke sumbernya. Ya. Namun untuk informasi bab berapa sih yang harus dipelajari untuk komponen hari ini, untuk materi hari ini, nah di sini. Chapter 7, Communicable Disease, Epidemiology Surveillance, and Response. Oke. Nah, di sini juga ada menu integrasi keislaman berisi beberapa ayat dan hadis yang relevan dengan topik kita hari ini. Nah, seperti dengan referensi, ini juga merujuk langsung ke sumber artikel yang saya kutip sebagai referensi. Dan di akhir ini ada refleksi berisi kuis interaktif yang dapat membantu teman-teman menilai apakah teman-teman sudah paham materi hari ini atau belum. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya mulai untuk memberikan penjelasan terkait intisari materi hari ini. Jadi teman-teman, rantai penularan penyakit itu adalah suatu rantai yang menunjukkan bagaimana perjalanan suatu penyakit. Karena sekali lagi, penyakit itu tidak terjadi secara acak. Pasti ada pola yang terbentuk. Nah, rantai penularan penyakit ini terdiri atas 6 komponen.
Komponen pertama adalah infectious agent atau mikroorganisme penyebab penyakit, kemudian reservoir atau tempat agent hidup dan berkembang biak, portal of exit, jalur keluarnya agent dari reservoir, mode of transmission, cara perpindahan, kemudian portal of entry, jalur masuk agent ke host baru, dan individu yang rentan tertular atau susceptible host. Kita mulai dengan komponen pertama, mikroorganisme penyebab penyakit. Jadi, teman-teman, kalau kita membahas tentang penyakit menular, berarti kita akan membahas tentang penyebab penyakit yang juga merupakan makhluk hidup. Nah, gitu. Untuk penyakit menular, agent infeksiusnya atau penyebab penyakitnya adalah mikroorganisme. Dia dapat berupa jamur, bakteri, virus, atau parasit. Nah, sebagai contoh, COVID-19 sebagai agent infeksius dari COVID-19 sendiri, penyebabnya atau agent infeksiusnya adalah SARS-CoV-2 yang merupakan mikroorganisme dari jenis virus. Kemudian kita ke rantai berikutnya atau komponen berikutnya, yakni reservoir. Reservoir adalah tempat dari agent infeksius ini hidup, berkembang biak, dan dari sanalah ia akan berpindah dari satu inang. Nah, untuk reservoir ini tidak melulu manusia, ya. Reservoir penyakit itu bukan hanya manusia, tapi bisa juga berupa hewan ataupun lingkungan abiotik. Nah, sebagai contoh, untuk penyakit tuberkulosis paru, agentnya adalah Mycobacterium tuberculosis, mikroorganisme dari jenis bakteri. Nah, kenapa manusia menjadi reservoir? Karena karakteristik dari agent ini dia hanya hidup pada saluran nafas manusia, gitu. Dia nggak hidup di luar dari saluran nafas manusia. Kemudian kita lihat untuk penyakit rabies. Nah, untuk penyakit rabies ini reservoirnya adalah hewan. Dan kita harus pahami bahwa hewan penular rabies itu bukan hanya anjing ya. Nanti teman-teman searching deh. Itu bisa juga dari kelelawar, tupai, kera, dan kucing. Nah, karakteristik dari reservoir berupa hewan, nah kita lihat untuk penyakit rabies, dia memang butuh tubuh hewan-hewan tersebut, virusnya ini, virus rabies sebagai agent infeksiusnya, ini butuh tubuh dari hewan tersebut sebagai tempat untuk hidup. Gitu. Dan ada juga penyakit yang reservoirnya itu lingkungan abiotik, seperti air, tanah. Nah, contohnya adalah penyakit tetanus. Nah, mungkin teman-teman kalau selama ini belum belajar epidemiologi penyakit menular, kalau ditanya apa penyebab tetanus, tuh bilang, mungkin akan beranggapan terkena paku berkarat. Nah, gitu kan. Tidak salah, tidak sepenuhnya salah, tapi kita harus meluruskan. Karena gini, secara logika paku berkarat kan biasanya atau benda-benda berkarat yang biasanya dikambing hitamkan sebagai penyebab dari tetanus itu sendiri kan biasanya berada di tanah ya kan, tanah atau lingkungan abiotik. Nah, penjelasannya secara ilmiah bahwasanya Clostridium tetani yang merupakan agent penyebab dari tetanus itu sendiri hidupnya tuh di tanah teman-teman. Dia butuh lingkungan abiotik tersebut karena itu yang mendukung perkembangbiakannya dia. Di tanah itu, Clostridium tetani, yang merupakan jenis bakteri itu, berada dalam bentukan spora yang tidak aktif. Nah, ketika dia bertemu dengan lingkungan yang mendukung, dia menjadi aktif dan menjadi penyebab dari tetanus. Jadi jangan sampai teman-teman setelah belajar epidemiologi penyakit menular masih mengatakan bahwa tetanus penyebabnya adalah apa? Benda berkarat. Oke. Diluruskan ya teman-teman pemahamannya. Baik, selanjutnya adalah portal of exit atau jalur keluarnya agent infeksius dari reservoir. Nah, ini untuk jalur keluarnya si agent infeksius ini dari reservoir itu bisa berupa saluran pernapasan tadi, itu juga bisa melalui kulit, saluran pencernaan atau cairan tubuh lainnya. Ini khususnya untuk contoh apalagi untuk contoh reservoir manusia ya. Nah, kalau misalnya tadi si rabies, reservoirnya adalah hewan, berarti jalur keluarnya melalui air liur dari hewan penular rabies. Ya. Kemudian komponen berikutnya adalah cara perpindahan agent atau mode of transmission. Nah, di sini ada gambar. Nah, bisa teman-teman lihat ada beberapa potensi nih
cara berpindahnya agen infeksius itu dari satu individu ke calon individu lainnya yang akan sakit nih. Kita lihat di sini ada aerosol. Ini penjelasannya, kalau aerosol itu cara penularan yang termasuk tidak langsung. Nah, vomit, nah, melalui benda-benda yang terkontaminasi. Ini juga, ini direct contact nih, lihat. Cara penularan langsung, ada kontak langsung secara fisik antara orang yang sakit dan orang yang masih sehat. Itu berpotensi atau dalam kondisi ini rentan. Ini ada vomit dan ini ada droplet. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada bedanya, ini aerosol, yang ini adalah droplet. Kemudian jalur masuk agent ke host baru. Nah, umumnya, tapi nggak semua ya, umumnya jalur masuk dan jalur keluar dari agent penyakit itu sama. Tapi ini tidak berlaku untuk semua penyakit, karena ada juga penyakit yang jalur keluarnya berbeda dengan jalur masuknya. Contoh, pernah dengar kasus kolera? Nah, kolera itu karakteristiknya ya diare kan salah satunya. Nah, itu kan si agennya keluar melalui feses. Tapi kan nggak mungkin jalur masuknya feses atau kulit ya kan. Jadi contohnya kolera itu dia jalur agen infeksiusnya keluar melalui feses dan masuknya melalui oral atau mulut gitu. Jadi karakteristik portal of entry ini sangat menentukan jenis penyakit yang akan berkembang dan juga pastinya strategi pengendalian yang perlu dilakukan. Kita sampai ke komponen terakhir, yakni susceptible host, atau individu yang rentan. Nah, kita harus memasangi pemahaman bahwa tidak semua orang itu memiliki risiko yang sama dalam kasus penyakit, kejadian penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Karena sejatinya ada beberapa karakteristik host yang membuat dia lebih rentan dibandingkan host yang lain. Contohnya saja bayi dan lansia. Itu termasuk dalam karakteristik karakteristik individu yang rentan tertular. Kenapa? Karena memiliki sistem imun yang cenderung lebih lemah dibandingkan non-bayi gitu atau usia produktif. Kemudian individu dengan gangguan imun seperti penderita HIV atau pasien transplantasi juga ini memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan non-penderita HIV. Kemudian orang yang belum mendapatkan vaksinasi nih terhadap penyakit tertentu pun sudah masuk kelompok yang rentan. Ini juga secara tidak langsung kita alami kan COVID kemarin ya, di mana kita melindungi kelompok lansia yang tidak masuk kategori wajib vaksin dengan cara ya kita yang produktif beraktivitas yang vaksin. Gitu. Baik, itu tadi teman-teman intisari dari 6 komponen rantai penularan penyakit. Nah, sekarang kita bisa coba nih menguji pemahaman singkat kita ini dengan refleksi. Nah, oke. Jadi menurut teman-teman, nyamuk Aedes aegypti itu agen infeksius kah atau bukan dari kejadian demam berdarah? Nah, kalau belum memahami materi epidemiologi penyakit menular, maka mungkin akan mengatakan, iya, ups, tapi ternyata bukan. Aedes aegypti itu adalah vektor, ya, atau dia pembawa dari virus DBD dari satu individu ke individu lain. Jadi dia bisa bertindak sebagai reservoir dan juga nanti akan ada di mode of transmission. Oke, untuk yang kedua, berikut ini yang bukan virus nih sebagai agent infeksius. Nah, kalau mendengarkan penjelasan tadi, pastinya harus mengenali tuberkulosis paru dong ya. Oke. Dan yang terakhir nih, selimut yang digunakan oleh anak penderita cacar air kemungkinan terkontaminasi virus varicella zoster, penyebab penyakit tersebut. Nah, dalam rantai penularan penyakit, selimut tersebut berperan sebagai apa nih teman-teman? Apakah vomit, reservoir, atau agent infeksius? Ya, nanti teman-teman baca sendiri perbedaan antara reservoir dan vomit ini. Gitu. Karena ini akan menjadi hal yang membingungkan, ya teman-teman tidak paham perbedaan. Coba reservoir ya. Ups. Kekeliruan terjadi. Jadi teman-teman itu tadi beberapa contoh kuis yang bisa membantu teman-teman eksplor lebih lanjut ya. Nah, menjadi penutup sesi kita hari ini.
Nah, saya berharap teman-teman tidak menjadikan media pembelajaran ini sebagai satu-satunya media belajar ya, tapi menjadi pemantik atau dasar untuk teman eksplorasi lebih lanjut lagi terkait materi hari ini. Oke, untuk penugasan hari ini teman-teman bisa melihat RPS dan mengakses Lentera karena di sana sudah ada informasi termasuk batas waktu pengumpulan dan standar penilaiannya. Baik, sebelum mengakhiri sesi hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon kembali keridhaan Allah agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sekali lagi untuk atensi teman-teman. Selamat dan semangat berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.